Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada dua sayap yang bisa menerbangkan kita ke puncak, ke langit ketujuh. Apa itu? Sayap sebelah kanan itu namanya syukur, sayap sebelah kiri itu namanya sabar. Manakala kita dilanda musibah, maka sayap yang bekerja di situ adalah sayap sabar. Tapi kalau kita diuji kemewahan, maka sayap yang paling bagus bekerja adalah sayap syukur. Banyak orang pintar bersyukur, tapi tidak pintar bersabar. Banyak orang pintar bersabar, tapi tidak pintar bersyukur. Manusia ideal ialah mampu menggerakkan kedua-duanya, terbang menuju kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksud syukur, Bapak Ibu? Syukur itu sesungguhnya arti dasarnya adalah memuji. Kalau orang memuji mulutnya tapi tidak memuji hatinya, lain di mulut lain di hati, itu namanya tamaddah. Kalau orang memuji hatinya sama dengan mulutnya manis dua-duanya, itu namanya tahmid. Kalau ada orang memuji tapi juga berbagi kepada mereka, memberikan sebagian hartanya kepada mereka yang butuh, maka itu namanya syukur. Tapi di atas syukur masih ada yang disebut dengan syakur. Apa perbedaan antara syukur dengan syakur? Kalau syukur hanya mensyukuri nikmat Allah. Tapi kalau syakur, bukan saja mensyukuri nikmat Allah, tapi apapun yang datang dari Allah, termasuk musibah, itu juga dia syukuri. Inilah yang disebut dalam Al-Quran, wa qalilun min ibadiyas syakur. Hanya sedikit sekali di antara umatku, hambaku, yang sampai ke tingkat syakur. Yang banyak itu orang syukur, lebih banyak lagi tidak bersyukur. Nah, para pemirsa, mari kita menaikkan kualitas. Tadinya hanya tahmid, tidak berbagi, hanya memuji. Nah, sekarang kita syukur. Tadinya kita sudah bersyukur, naik kelas lagi, kita syukur. Jangan hanya mensyukuri nikmat, tapi syukuri apapun yang datang dari Allah. Allah maha baik, tidak mungkin ada sesuatu yang bersumber dari yang maha baik, adalah buruk. Kalau kita diuji dengan penyakit, jangan langsung mengatakan Allah diskriminatif. Kok kenapa yang rajin sholat, rajin puasa, malah diberi penyakit? Tetangga saya nggak pernah puasa, nggak pernah sholat, dikasih jodoh, dikasih kekayaan, dikasih macam-macam. Kok Tuhan begitu? Belum tentu. Ya, asa anta takrahu syai'an wa khairul lakum, boleh jadi menurut kita itu adalah buruk, tapi di mata Allah itu baik. Wa asa an tuhibbu syai'an wa syarrul lakum, boleh jadi menurut kita itu adalah baik, tapi di mata Allah itu buruk. Mana yang kita mau pilih? Baik menurut kita atau baik menurut Allah? Karena itu, saya ingatkan Bapak Ibu sekalian, kalau ditimpa musibah, jangan menjerit. Sebab musibah itu adalah surat cinta Tuhan. Tidak muncul satu musibah menimpa seseorang, kata Rasulullah, melainkan itu pencuci dosa masa lampau. Satu hari kita dilanda penyakit demam, diampuni dosa kita selama 1 tahun. Ya Allah, panjangkanlah demamku sampai 10 hari. Berarti 10 tahun dosa saya akan tergulung. Hanya karena kita tidak tahu apa hikmah di balik musibah, apa hikmah di balik kekecewaan, apa hikmah di balik penderitaan, maka kita menjerit. Seandainya Allah membukakan apa hikmah di balik itu semuanya, maka kita pasti mensyukuri apapun datang dari Allah. Itu namanya syakur. Tanda-tanda jika Allah mencintai hambanya, dia datangkan siksaan lebih awal di dunia supaya nanti nggak perlu transit di neraka. Mau nggak Bapak Ibu transit 10 tahun di neraka? Satu harinya akhirat itu, di neraka itu, sama dengan 1000 tahunnya di dunia ini. Maka itu jangan menyesali penderitaan. Syukuri penderitaan, syukuri musibah, karena itu semuanya adalah surat cinta Tuhan. Ya, inilah hakikat bulan suci Ramadan. Kita diminta berpuasa, itu latihan untuk menahan diri. Memang lapar, tetapi kamin sa'imin laisa lahu illa ju' wal atash. Betapa banyak orang berpuasa, tapi yang diperoleh hanya lapar dan dahaga. Siapa itu? Pasti bukan Bapak Ibu. Berpuasa itu harus betul-betul berpuasa mulut kita, berpuasa mata kita, berpuasa telinga kita, berpuasa jari jemari kita, berpuasa langkah-langkah kita. Nah, kalau ini kita kontrol semuanya, maka perjalanan hidup kita akan sampai kepada Tuhan akan sangat indah. Inilah syukur merubah nasib. Inilah syukur merubah diri kita menjadi orang lebih baik. Inilah syukur mengangkat martabat kita di mata Allah. Dan inilah syukur menjadi undangan untuk masuk ke dalam surganya. Para pemirsa, kita sangat berharap ke depan, seusai Ramadan ini pergi,
Jangan kembali melakukan dosa-dosa langganannya. Talak 3 seluruh dosa langganan. Say no terhadap dosa langganan itu. Aku sudah manusia baru. Aku tidak akan menyia-nyiakan hidupku yang sudah ditempah di suci Ramadan. Ramadan artinya membakar hangus. Allah sudah membakar hangus seluruh dosa-dosa masa lampau kita. Nah, kita seperti bayi yang baru lahir. Jalanlah menuju Tuhan. Insya Allah. Selamat jalan dan selamat berjumpa dengan Tuhan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.